Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Keterlibatan pihak asing dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi makin nyata. Dan tantangan besar itu nggak cuma sampai di situ, tapi juga kita ada pengaruh budaya asing yang bisa jadi ini tantangan atau peluang. Tetapi budaya asing ini banyaknya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini makin jadi PR besar kehidupan berbangsa kita. Pengaruh ini nekan identitas bangsa kita yang justru harus kita pertahankan. Karenanya sekarang kita perlu penguatan identitas nasional yang diwujudkan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Namun saya memandang tantangan terbesar justru datang dari dalam. Rendahnya kesadaran kita untuk beragama, mempelajari sejarah dan budaya Indonesia yang gara-gara itu bikin identitas bangsa kita makin lemah. Ya wajar dengan tingkat literasi yang segitu. Cuma gimana caranya kita berubah kalau sadar aja enggak? Kita bisa menilai gejala ini dari makin sepinya rumah ibadah dan menurunnya semangat keagamaan di berbagai tempat. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Seakan-akan dunia ini lagi ditarik ke ranah yang lebih sekuler, yang mengikis peran agama dalam kehidupan sosial politik. Padahal sejarah kita menunjukkan bahwasannya kita ini merdeka, itu salah satunya dengan semangat religiusitas dan keinginan luhur. Sehingga dengan itu kita bisa mempersiapkan kemerdekaan, merumuskan hukum, undang-undang, dan juga mempersiapkan diri sebagai negara yang merdeka. Pihak asing dan kelompok-kelompok yang berkepentingan sangat semangat memecah belah kita. Salah satu cara mereka yaitu dengan mengesankan bahwasannya agama bertentangan dengan Pancasila. Dengan kesan ini, semangat agama kita, semangat kita untuk merdeka, semangat kita untuk memperjuangkan negara kita ini, itu pudar. Kenapa? Karena spirit agama itu yang dibawa oleh kemerdekaan itu dihilangkan oleh mereka. Apa dampaknya setelah kita terpecah belah? Kita bisa jadi target market mereka, target market perusahaan-perusahaan besar, atau kita digiring ke konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu kita harus punya karakter yang kuat. Saya menawarkan karakter nasionalis religius. Saya meyakini bahwa nasionalisme yang sejati itu pasti religius, karena sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula sebaliknya. Orang yang religiusnya benar pasti nasionalis, karena agama mengajarkan keadilan, kemanusiaan, persatuan yang menjadi dasar sebagai warga negara yang baik. Inti dari karakter nasionalis religius adalah cinta kepada bangsa dan pengamalan agama yang menyeluruh, penerapan agama yang menyeluruh. Ini berarti memahami, mengamalkan ajaran agama masing-masing, serta menggunakan semangat religi untuk berkontribusi pada bangsa. Bayangin aja kalau setiap warga negara itu meyakini hanya agamanya yang benar, kemudian dia beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa takut akan gangguan dari agama lain. Kemudian selain dia beribadah, dia juga berkontribusi kepada negara, bukan hanya sibuk mementingkan performa ibadahnya pribadi saja, tapi dia juga berpikir gimana caranya saya menyebar manfaat. Bayangkan kalau setiap individu dalam pemerintahan benar-benar menerapkan nilai agama dalam kesehariannya, menghindari korupsi, ketidakadilan, dan juga perilaku buruk lainnya. Kalau hal ini terjadi, hanya tinggal menunggu waktu agar Indonesia maju. Ini bukanlah proses yang mudah, pastinya akan ada tantangan, dan berat untuk mengatakannya, tapi salah satu tantangan terbesar kita ada di sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kepemimpinan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya semua keputusan yang diambil oleh pemimpin negara sangat dipengaruhi oleh kualitas rakyatnya sendiri. Kalau kita memandang pemerintah yang saat ini baik, tegas, berintegritas, maka demikian pula rakyatnya, mayoritas rakyatnya. Tapi kalau misalnya kita memandang pemerintahan yang sekarang licik, penuh dengan kecurangan dan buruk, maka begitu pula kualitas rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpin diambil dari rakyat. Namun meskipun demokrasi menghadapi tantangan ini,
sistem ini masih bisa diperbaiki. Lebih tepatnya SDM dari orang-orang dengan sistem pemerintahan demokrasi ini masih bisa diperbaiki dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran keagamaan. Kita sebagai rakyat harus terlibat aktif dalam program-program positif yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua program positif pemerintah kita dukung, sembari kita mengkritisi program-program yang kurang baik. Ini merupakan cara terbaik supaya kita berjalan ke arah yang lebih baik. Saatnya kita bergerak bersama untuk kebaikan bangsa ini. Tentu bangsa ini masih banyak PR. Kita ambil satu aja contohnya, yaitu ketergantungan terhadap produk asing. Kita seringkali lebih pilih produk asing dibanding produk lokal, mungkin karena kualitasnya atau karena produk lokal yang memang belum populer di pasar. Ya, selama sesuai kebutuhan tidak bisa disalahkan juga. Tapi ketika kita memilih produk asing hanya untuk memenuhi keinginan, maka ini menunjukkan betapa rendahnya kecintaan kita terhadap produk lokal. Dan ini sendiri sudah diprediksi oleh almarhum Soeharto lebih dari 20 tahun yang lalu. Untuk menyelesaikan masalah ini tentunya kita perlu membangun kecintaan kepada produk lokal, tetapi semuanya dimulai dari kesadaran. Jadi semua ini harus dimulai dengan membenahi karakter bangsa kita dan identitas bangsa kita sebagai warga negara. Di sini saya menawarkan nasionalis religius sebagai kunci membangun karakter tersebut. Karena agama memiliki peran sentral dalam membangun moralitas dan etos kerja bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarahnya sendiri, banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang memakai simbol-simbol agama. Kenapa? Karena agama itu menjadi spirit mereka. Indonesia ini negara yang unik menurut saya, karena beberapa negara itu mundur gara-gara agama. Kita ini maju karena agama. Nilai-nilai agama telah diabadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini harus terus kita pertahankan. Mari kita mulai perubahan ini, dimulai dari diri kita sendiri. Mulai sadar dan mulai belajar.